Lari yang mana? Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang meringkus seorang pemuda yang kabur ke kantor dinas pariwisata di kawasan wisata Pantai Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, usai terlibat aksi kejar-kejaran dengan sejumlah warga. Sopir angkot ini mengaku kabur lantaran telah menabrak seorang pengendara motor di kawasan Jalan Veteran. Peristiwa terjadi saat pelaku melaju dengan kecepatan tinggi menerobos lampu merah dan menabrak dua pengendara motor yang datang dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan, korban mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya. Mengamankan satu orang laki-laki yang diduga sebagai sopir angkot yang melarikan diri setelah melakukan tabrak lari. Jadi kejadiannya setelah itu kami dapatkan informasi sopir angkot tersebut melakukan tabrak lari di depan KFC Veteran. Jadi setelah melakukan tabrak lari, si sopir berupaya untuk melarikan diri ke arah Taplau. Begitu kami melihat satu orang laki-laki yang tidak kami ketahui menggunakan sepeda motor melakukan pengejaran terhadap sopir angkot tersebut. Jadi kami dari tim Klewang langsung mengejar sopir yang melarikan diri tersebut dan berhasil kita amankan. Selanjutnya pelaku dibawa ke kantor unit Laka Lantas guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Jenazah mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak dievakuasi ke Rumah Sakit Aro, Pekalongan. Ayah Wakil Gubernur Jawa Timur Emir Elestianto Dardak ini meninggal dunia akibat kecelakaan yang terjadi di ruas tol Pemalang Batang, kilometer 341+400. Mobil yang ditumpangi Hermanto dan disopiri AS menabrak dari belakang sebuah truk. Saat kejadian, korban sedang dalam perjalanan menuju Jakarta dari acara bedah buku di Semarang. Kendaraan melaju dengan kecepatan 100 km per jam. Diduga sopir mengantuk sehingga menabrak truk yang berada di depannya. Lanjuti untuk pengolahan TKP dan penyelidikan terkait laka yang terjadi. Kemudian saat ini korban sudah dimandikan, kemudian sudah dikafani dan akan mulai diberangkatkan ke rumah duka di Jakarta. Sudah ada dugaan kenapa? Pak ngantuk? Itu masih kami dalamin karena saat ini karena supir saat ini masih berada di IGD. Ada berapa penumpang? Hanya satu. Hanya satu? Penumpang hanya satu, kemudian supir satu. Akibat tabrakan ini, mobil minibus yang ditumpangi Hermanto rusak parah di bagian depan dan kiri. Wakil Menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2010-2014 ini meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara sopir AS terluka ringan dan akan dimintai keterangan polisi terkait kecelakaan ini. Terbakar api cemburu, seorang suami di Kabupaten Maros menganiaya pria diduga selingkuhan istri sirinya. Pelaku yang emosi juga membakar motor milik korban yang terparkir di depan rumah kontrakan istrinya. Pemirsa, selain kasus tersebut selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Bibi Kristami. Pemirsa, kita awali informasi pada sore hari ini. Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo, menjadi tersangka baru kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Putri Chandrawati menjadi tersangka setelah polisi mengantongi 2 alat bukti yang menunjukkan keterlibatannya dalam rencana pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Rekan-rekan sekalian, penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigation, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara, maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, ditetapkan sebagai tersangka di kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Penetapan tersangka Putri Chandrawati berdasarkan pemeriksaan yang mendalam dengan teknik Scientific Crime Investigation. Penyidik punya 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan Putri sebagai tersangka. Putri Chandrawati sudah 3 kali diperiksa penyidik.
Pasal yang kami persangkakan terhadap saudari PC itu adalah pasal 30, pasal 340, subsidiar 338, junto pasal 55, junto pasal 56 KUHP. Penetapan Putri Chandrawati ini menambah daftar tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua. Tersangka pertama adalah Barada E atau Barada Richard Eliezer. Kedua, Brigadir RR atau Brigadir Ricky Rizal. Yang ketiga, Kuat Ma'ruf yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan sopir Irjen Freddy Sambo. Kemudian yang keempat, Irjen Freddy Sambo, dan kelima, Putri Chandrawati, istri dari Irjen Freddy Sambo. Kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua terus bergulir. Kejaksaan Agung telah menerima berkas perkara Irjen Sambo tahap pertama dari Bareskrim Polri. Pelimpahan berkas perkara tahap pertama 4 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Joshua telah dilakukan Bareskrim Polri Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Jumat siang. Keempat tersangka yang dilimpahkan berkasnya adalah Ferdy Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Keempat berkas tersebut akan diteliti dalam jangka waktu 14 hari apakah berkas sudah lengkap atau belum. Pada hari ini sekitar pukul 14.30, Jambi-Dum telah menerima berkas perkara atas nama FS, RE, RR, dan AM yang melanggar pasal 338, 340, 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk pasal 56. Dan kesempatan diberikan 14 hari oleh jaksa penuntut umum atau penelitian terhadap berkas perkara tersebut. Dan selama proses penelitian ini kita melakukan upaya-upaya koordinasi secara efektif dan intensif dengan penyidik. Mudah-mudahan dalam waktu kurun itu segera bisa diselesaikan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumenda menegaskan, untuk mengefektifkan waktu, jaksa peneliti akan berkoordinasi dengan penyidik untuk mempercepat penyelesaian proses penyidikan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Terbakar api cemburu, seorang suami di Kabupaten Maros menganiaya pria yang diduga selingkuhan istri sirinya. Pelaku pergoki istrinya bersama pria lain di sebuah rumah kontrakan. Pelaku yang emosi juga membakar motor milik korban yang terparkir di depan rumah kontrakan. Tim Jatanras Polres Maros menangkap 2 pria di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Takalar dan Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan keduanya karena diduga menganiaya pria berinisial C dan membakar sepeda motor korban. Kejadian bermula saat A mendatangi rumah kontrakan istri sirinya dan mendapati sepeda motor terparkir di depan rumah. Pelaku melihat istri sirinya tengah berduaan dengan pria lain yang diduga selingkuhannya. Terbakar cemburu, pelaku memanggil rekannya berinisial R untuk menggerebek rumah kontrakan istri sirinya. Pelaku menganiaya korban diduga selingkuhan istrinya dengan senjata tajam. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka tusukan di bagian pinggang sebelah kiri. Dalam kondisi terluka, korban bisa kabur menyelamatkan diri. Namun pelaku yang masih emosi membakar sebuah sepeda motor yang terparkir di depan sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Maros. Sepeda motor itu diduga milik korban. Pelaku nekat menganiaya dan membakar sepeda motor milik korban lantaran istri sirinya terpergok berselingkuh dengan korban. Begitu dia punya firasat, kok ada orang di ini, ada motor dia lihat, kemudian ini pasti ada. Itulah dia sudah memang ada rencananya, dia panggil itu tadi yang inisial R itu. Iya, pacarnya. Sementara yang si pelaku ini adalah suami siri. Berapa kali Pak rekamannya? 1 kali. Di bagian pinggang sebelah kiri. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 351 Jungto 170 KUHP tentang penganiayaan dan penikaman dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.
Membela pacarnya yang digoda, seorang juru parkir dikeroyok hingga ditikam dua rekan seprofesinya di Palembang, Sumatera Selatan. Satu pelaku sudah tertangkap, sementara korban masih harus dirawat karena luka di perut dan tangan. Yahya, juru parkir di kawasan Benteng Kuto Besak ini tak berkutik saat ditangkap Satuan Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang. Ia dilaporkan telah mengeroyok dan menikam Deli, rekan sesama juru parkir bersama satu temannya yang kini masih buron. Pengeroyokan ini bermula saat korban membela pacarnya yang digoda dua pelaku. Sempat cekcok, pelaku kemudian menganiaya dan berujung dengan penikaman. Untuk pelaku kita proses dan bukan residivis ya. Pelaku bukan residivis, sudah kita cek untuk kita proses lebih lanjut sesuai dengan pasal yang kita sangkakan. Motifnya bang, motif bang. Dia hanya ibaratnya awalnya memang terjadi salah paham ya, cekcok terus akhirnya dia dengan kawan-kawannya mendatangi korban, langsung dia pukul secara bersama-sama dengan temannya. Akibat pengeroyokan itu, korban sempat dirawat di rumah sakit karena luka di tangan dan perutnya. Sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Palembang dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh 4 perempuan di sebuah kafe di Sampang, Madura, Jawa Timur ini telah ditangani polisi. Pengeroyokan ini dipicu lantaran diduga mantan istri dari salah satu pelaku terbakar api cemburu. Kasus pengeroyokan yang dilakukan 4 orang perempuan terhadap seorang perempuan di sebuah kafe wilayah Sokobanah, Kabupaten Sampang, Madura viral di media sosial. Aksi pengeroyokan yang terjadi saat pelaksanaan reuni mengakibatkan korban mengalami luka lebam di bagian wajah dan luka memar di tubuhnya. Kasus pengeroyokan telah dilaporkan oleh korban dan masih dalam penyelidikan, termasuk memeriksa sejumlah saksi. Dugaan sementara motif pengeroyokan dipicu cemburu. Pemeriksaan nanti kita gelarkan, setelah itu kita tetapkan ke tersangka. Kira-kira hari apa itu penetapan tersangka? Secepatnya ya. Terlapor sudah dipanggil? Sudah, terlapor sudah kita panggil juga. Kebetulan hari ini kita pemeriksaan terhadap pelapor. Oh betul itu anggota DPR. Sementara dari hasil pemeriksaan kita belum bisa menyimpulkan itu mas ya. Nanti perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan juga. Benar ya, itu ASN juga terlibat dalam aksi pengeroyokan? Ini saat ini masih ada pemeriksaan ya. Jadi kita belum tahu ASN maupun anggota dewan yang beredar di informasi di masyarakat. Dari hasil penyelidikan, polisi tengah mengantongi identitas 4 pelaku pengeroyokan. Pemirsa, jadikan rasa cemburu sebagai bumbu cinta pada pasangan, bukan malah jadi pemicu untuk melakukan penganiayaan. 2 pria terlaku sabetan senjata tajam usai dianiaya temannya. Usai jeda berikut, Realita akan kembali dengan informasi selengkapnya. Tetaplah bersama kami.